Peko Bagnaia buka suara Ducati sengaja ciptakan situasi ini tentang Marc Marquez, tekanan dan mimpi juara dunia. Peko Bagnaia, sang juara dunia MotoGP 2 kali dan bintang utama tim Ducati Lenovo, akhirnya angkat bicara soal dinamika panas yang sedang terjadi di dalam timnya. Setelah melewati 4 seri yang intens, ia bicara belak-belakan kepada TNT Sports tentang perjalanannya sejauh ini dan tak ragu menyentil keputusan besar tim. Menurut saya, Ducati memang menginginkan semua ini terjadi. Tahun lalu gelar juara lepas dari genggaman gara-gara kesalahan saya sendiri, kata Bagnaia dengan nada yang penuh kejujuran. Bayangkan saja, kami punya motor tercepat di grid, menang 18 kali termasuk sprint, tapi ujung-ujungnya kehilangan gelar dunia. Itu jelas ada yang tidak beres. Saya yang gagal. Saya selalu ada di depan, siap merebut kemenangan, tapi malah terjatuh atau diterpa masalah di saat-saat krusial. Dan kini bukan sekadar bayangan, tapi fakta yang tak bisa dibantah, Marc Marquez rekan setim barunya adalah rival paling tangguh. Dialah yang sekarang menjadi target utama, pemuncak klasemen yang harus dijegal. Bagnaia mengakui itu dengan sportif. Saya yakin kita bakal punya duel hebat sampai akhir musim di Valencia. Setelah musim lalu, saya harus bangkit. Gelar dunia adalah target utama dan saya tahu musim ini akan penuh tantangan. Tapi justru itu yang bikin semangat saya terbakar. Melawan Marc Marquez bukan hal mudah, mungkin dia adalah lawan terkuat yang pernah saya hadapi. Namun di balik rivalitas itu tersimpan kejutan yang tidak disangka-sangka, hubungan mereka ternyata hangat dan profesional. Yang menarik, kami justru bekerja sangat baik sebagai satu tim. Banyak yang mengira kami akan berseteru, tapi kenyataannya sebaliknya. Kami bahu-membahu mencari cara untuk berkembang setiap akhir pekan. Marc cepat banget beradaptasi dengan strategi tim dan suasananya tetap positif, nyaman. Saya senang bisa mengenalnya, kami bahkan belum pernah ngobrol sebelumnya. Tapi sekarang saya tahu hubungan kami bisa sangat solid. Marc Marquez akhirnya angkat bicara soal keputusan besar yang mengguncang dunia MotoGP, keputusannya meninggalkan Honda dan beralih ke Ducati. Dan lihat hasilnya sekarang, Marquez kembali menggila di lintasan. Bersama tim Gresini dan motor Ducati Spark tahun lalu, ia menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Bahkan di tahun 2025 ini, dia berada di puncak klasemen setelah meraih kemenangan di 7 dari 8 balapan. Tapi semua itu nggak datang dengan mudah. Marquez harus melepaskan kontrak super mewah bersama Honda, kontrak yang disebut-sebut sebagai yang termahal dalam sejarah MotoGP. Demi apa? Demi performa, demi mesin terbaik, demi kembali ke jalur juara bersama Ducati. Nggak cuma itu, ia juga memilih mengakhiri kerjasama jangka panjang dengan sponsor besar seperti Red Bull dan Repsol. Bahkan beredar kabar gila bahwa Marquez menolak tawaran bernilai fantastis hanya untuk tetap bersama Honda. Tapi apa kata Marquez? Uang itu penting, tapi yang paling sulit adalah tanggung jawab besar. Ini keputusan yang sangat sulit, ungkap Marquez kepada Motorsport. Ia sadar betul lebih dari sekadar uang, ada hubungan emosional yang dipertaruhkan. Orang-orang yang sudah membentuk kariernya. Tapi dia tahu demi karier yang maksimal, keputusan ini harus diambil. Saya bicara langsung dengan Honda, Red Bull, Repsol. Mereka bilang, kamu di sini untuk berkompetisi. Ini kariermu. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Marquez tidak mengambil langkah ini sendirian. Ia berdiskusi, merenung, bahkan makan malam santai bersama para mekanik Honda di Barcelona. Bukan sebagai pebalap dan tim, tapi sebagai sahabat.
Kami bicara soal hidup, bukan motor. Dan dari situlah keyakinan saya tumbuh. Dengan dukungan orang-orang terdekat dan keyakinan penuh, Marquez melangkah. Ia memilih jalannya sendiri. Jalan yang membuatnya kembali menemukan semangat. Kecintaan sejatinya pada dunia balap. Dan benar saja, Gresini jadi rumah baru yang membangkitkan kembali gairahnya setelah tahun 2023 yang kelam penuh cedera dan drama bersama Honda. Tahun ini, Marc Marquez melesat dengan motor pabrikan Ducati, bahkan berhasil meninggalkan sang tandem Pecco Bagnaia. Sementara itu, Honda yang pernah jadi bagian penting hidupnya tampaknya mulai menunjukkan geliat kebangkitan. Satu hal pasti, Marc Marquez sedang dalam misi besar. Ia bukan sekadar memburu kemenangan. Ia mengejar kejayaan dengan semangat membara dan keyakinan tanpa batas. MotoGP 2025, bersiaplah. The King is back. Kesempatan emas terbentang lebar bagi Marc Marquez untuk kembali menancapkan dominasinya di pentas MotoGP. Akhir pekan ini sorotan dunia akan tertuju pada sirkuit Jerez, Spanyol, tempat di mana sang baby alien siap beraksi dalam seri kelima MotoGP 2025. Aura persaingan semakin memanas. Namun satu nama tetap menggema paling nyaring, Marc Marquez. Sang jagoan Ducati pabrikan ini tak hanya difavoritkan, tapi seolah telah menjadi bayangan yang menghantui para pesaingnya. Bagaimana tidak? Sejak musim dimulai, Marquez seperti monster yang tak terhentikan. Memang satu-satunya noda kecil di musim ini hanyalah insiden di Grand Prix Amerika di mana Marquez harus mencium aspal meski tengah memimpin jauh di depan. Namun itu tak lebih dari sebuah jeda dalam simfoni kejayaan yang tengah ia bangun. Kini menjelang MotoGP Spanyol 2025, peluang Marquez untuk menyapu bersih jalannya akhir pekan kian terbuka lebar. Ia datang dengan kepercayaan diri penuh usai mencetak performa luar biasa di GP Qatar. Di sana, ia bukan hanya cepat, ia sempurna. Pole position, kemenangan di sprint race, dan kemenangan utama, sebuah hat-trick yang membuat semua mata terpana. Marquez dan Desmosedici GP25 seakan menyatu dalam harmoni yang mematikan. Pada usia 32 tahun, ia tidak hanya cepat, ia bijak, tenang, dan mematikan. Tak heran bila banyak pihak meyakini mengalahkannya di Jerez akan menjadi misi yang nyaris mustahil. Salah satu yang tak bisa menyembunyikan kekagumannya adalah Alex Espargaro, mantan pembalap Aprilia yang kini menjadi penguji Honda. Dalam komentarnya yang disampaikan kepada Motosan, Espargaro menyebut bahwa kombinasi Marquez dan Ducati adalah paduan maut. Ada banyak faktor yang kini menyatu sempurna, ujarnya. Marc bukan hanya cepat. Ia dewasa, tajam dalam berpikir, dan mengendalikan semuanya dengan presisi luar biasa. Dia tak sekadar menunggangi motor, dia menari di atasnya. Sementara itu, Oscar Haro, pengamat MotoGP asal Spanyol, tak ragu menyebut Marquez sebagai sosok buas yang kini telah menemukan senjatanya. Menurutnya, aksi Marquez di Qatar menjadi bukti nyata bagaimana ia telah memahami karakter motor Ducati secara menyeluruh dan mengubahnya menjadi senjata yang mematikan.
Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, sedang tampil dalam performa yang luar biasa, seolah berada di dimensi berbeda. Di MotoGP 2025, ia menjadi sosok yang hampir mustahil ditaklukkan. 4 seri telah berlalu dan dominasi Baby Alien semakin mencolok, membuat para rivalnya hanya bisa gigit jari. Meski sempat tergelincir dari podium di Grand Prix Amerika akibat kesalahan sendiri saat memimpin lomba, sebuah momen langka dari sang juara Marquez langsung bangkit. Ia kembali tampil garang, tak terjamah siapapun, seakan mengirim pesan tegas, "Aku masih penguasa lintasan." Pada GP Qatar akhir pekan kemarin di sirkuit Lusail, Marquez mempersembahkan pertunjukan kelas dunia. Ia menyapu bersih sprint race dan balapan utama dengan keanggunan seorang maestro. Mengendarai Desmos Medici GP 25, ia melesat dari posisi terdepan dan tak pernah menoleh ke belakang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Tak satu pun. Kemenangan telak ini langsung membawanya kembali ke puncak klasemen sementara, memperkuat statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini untuk ke-9 kalinya. Penampilan Marquez yang begitu impresif bahkan membuat banyak pihak takjub, termasuk Alex Espargaro. Mantan rider Aprilia yang kini jadi pembalap penguji Honda itu tak ragu melayangkan pujian setinggi langit. "Mark adalah paket lengkap," ujar Espargaro dengan nada kagum. "Dia punya segalanya, bakat luar biasa, motor terbaik, dan sekarang mentalitas yang matang luar biasa." Ya, Desmos Medici GP 25 bukan sekadar motor kencang, tapi ketika ditunggangi oleh Marquez, ia berubah menjadi senjata pamungkas. Kombinasi antara kemampuan teknik, pengalaman, dan ketenangan dalam mengelola emosi menjadikan Marquez sebagai monster di atas aspal. Bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, pun tampaknya kesulitan mengejar. "Dia sedang berada di level yang berbeda," lanjut Espargaro. "Pembalap terbaik di dunia di atas motor terbaik. Bukan hanya cepat, tapi juga matang, tenang, dan selalu dalam kendali penuh. Dia benar-benar sedang bermain di liga yang berbeda." Kini sang Baby Alien tengah bersiap untuk melanjutkan aksinya di seri berikutnya, MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez. Tanggal 25 hingga 27 April akan menjadi saksi apakah Marquez akan kembali mempertegas dominasinya, atau akankah ada kejutan? Sirkuit Lusail Qatar kembali jadi saksi bisu momen magis seorang legenda. Marc Marquez, sang Baby Alien beraksi luar biasa dan keluar sebagai juara utama MotoGP Qatar 2025. Dalam sebuah pertarungan yang penuh tensi dan emosi. Tepat di hadapan mantan rekan setimnya, Dani Pedrosa. Akhir pekan ini segalanya berjalan sempurna bagi Marquez. Ia tak hanya merebut pole position dan menaklukkan sesi sprint, tapi juga berdiri tegak di podium tertinggi pada balapan utama. 22 putaran yang menegangkan, penuh adrenalin, dan penuh drama. Mengendarai Desmos Medici GP2, Marquez memulai balapan dari posisi terdepan. Tapi jalannya tak mulus. Di lap pertama, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Ia diseruduk oleh adiknya sendiri, Alex Marquez dari tim Gresini Racing. Motor melintir, keseimbangan nyaris hilang, dan posisi terdepan direbut Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team. Tapi Marquez bukan sembarang pembalap. Ia bertahan tenang dan terus melaju.
Dalam wawancara eksklusif bersama Dani Pedrosa, Marquez tak bisa menyembunyikan senyum puasnya. Ia mengaku kemenangan kali ini datang dari kepala dingin, bukan sekadar bakat atau insting. Sekarang Qatar harus ditandai dengan warna merah, merah Ducati, merah kemenangan. Seru Marquez dengan bangga. Hari ini kepala saya lebih unggul daripada intuisi saya. Sepanjang akhir pekan saya mengandalkan logika, bukan hanya naluri. Ia bahkan mengakui bahwa tikungan cepat sisi kanan masih menjadi tantangan besar, tapi ia tak berhenti belajar dan terus menyempurnakan gaya balapnya. Sikap rasional Marquez kembali terlihat saat ia menjelaskan strateginya. Ia sengaja tak langsung melejit sejak awal demi menjaga kondisi ban depan. Saya punya 10 lap yang bisa membunuh ban depan saya. Karena itu saya biarkan lap demi lap berlalu, jelasnya. Saat Pecco menyalip, saya bilang sekarang balapan yang sesungguhnya dimulai. Marquez juga tak menampik bahwa insiden dengan Alex memengaruhi performanya. Alex menabrak saya dari belakang di tikungan pertama. Motor saya sempat melintir dan saya kehilangan gas. Tapi saya tak panik. Fokus saya hanya satu, menjaga ritme dan memastikan grup di belakang tetap tertahan. Dan ketika waktu yang tepat tiba, di lap-lap akhir Marquez bangkit. Ia kembali menunjukkan gaya balap agresifnya, menyerang dan melaju cepat tanpa ampun. Di lap terakhir, saya kembali ke gaya saya. Walaupun sirkuit ini berat untuk ban depan, kami berhasil mengelolanya dengan sempurna. Saya tidak ingin memberitahu siapapun sepanjang akhir pekan, karena tak perlu memberi petunjuk kepada para rival. Tapi ya, kami punya akhir pekan yang sempurna. Sekali lagi, pembalap Ducati, Marc Marquez menjawab semua keraguan dengan cara yang luar biasa. Ia membungkam para pengkritik yang sempat meragukan kemampuannya di MotoGP Qatar 2025. Di bawah gemerlap lampu sirkuit Lusail Minggu, Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis ia berdiri di puncak podium. Ya, 11 tahun lamanya ia menanti untuk bisa merasakan manisnya kemenangan di Qatar setelah terakhir kali berjaya pada 2014. Dan kini dengan penuh kebanggaan ia mencetak kemenangan ketiga musim ini, memborong pole position, merebut juara sprint race, dan mengakhiri balapan utama dengan posisi tertinggi. Hari ini kepala saya yang menang. Lebih dari intuisi, lebih dari naluri. Saya mengandalkan otak saya sepanjang akhir pekan, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Marquez tak segan mengakui bahwa sirkuit ini bukan medan yang mudah baginya. Ia pun melakukan berbagai penyesuaian, terutama di sektor tikungan kanan cepat yang kerap jadi batu sandungan. Tapi strategi cermat dan kepala dinginnya menjadikannya tak terbendung. Saya tidak memulai dengan cepat dan saya juga tidak berniat. Morbidelli sempat melewati saya karena Alex Marquez menabrak saya dari belakang di tikungan pertama. Tapi saya tidak panik. Ia bahkan mengatur ritme balapan sedemikian rupa, menjaga kecepatan agar tak terlalu cepat, sekaligus melindungi ban belakang. Saat para rival mulai kesulitan, Marquez justru menemukan kenyamanannya dan saat itulah ia mulai tampil garang, mengerem lebih lambat dan menyerang dengan agresivitas penuh. Balapan ini jadi pelampiasan sempurna atas kegagalan yang ia alami di MotoGP Americas. Ia memilih diam, menyimpan kesulitannya sendiri agar tak memberi celah bagi lawan. Saya tidak mengungkapkannya selama akhir pekan. Tak perlu memberi petunjuk kepada pesaing. Tapi kami punya akhir pekan yang sempurna. Sementara itu, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, harus menelan pil pahit. Start dari posisi ke-11 dan tampil brilian di hari Minggu, ia justru mengaku frustrasi karena kembali gagal di hari Sabtu. Saya marah karena ini terus terulang.
Sabtu selalu jadi masalah, sementara Minggu saya bisa tampil bagus. Saya ingin mengubah itu. Bagnaia memang menunjukkan salah satu performa terbaik musim ini. Ia menyusup ke barisan terdepan dan bertarung sengit melawan nama-nama besar seperti Marquez, Vinales, dan Morbidelli. Tapi tetap saja kegagalan di hari Sabtu membuatnya kehilangan momentum emas. Saya memulai dengan bagus hari ini. Seandainya saya berada lebih di depan, mungkin saya bisa menang. Tapi saya mengacau.